Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, salam kenal semua. Kenalin, nama aku Anistatul Musliha. Sekarang aku join di Institut Tazkiyah jurusan Akuntansi Syariah angkatan 18. Oke teman-teman, di sini aku ingin sharing sedikit gimana sih tips berdagang ala Rasulullah itu. Yuk mari kita simak video berikut ini. Allah Subhanahu wa taala telah mengatur semua kegiatan dalam Al-Qur'an dan hadis, termasuk segala kegiatan yang membawa kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Begitu pula dengan kegiatan ekonomi yang harus kita laksanakan sesuai dengan syariat Islam. Kegiatan ekonomi merupakan salah satu sarana kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Adapun salah satu contoh kegiatan ekonomi adalah berdagang. Berdagang adalah proses jual beli antara penjual dan pembeli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Rasulullah SAW merupakan pedagang yang sukses. Beliau berdagang sejak umur 12 tahun. Kesuksesan Rasul dalam berdagang bukan hanya sebatas materi saja, akan tapi dalam keberkahannya dan tujuan dari dagangan Rasulullah adalah untuk mengokohkan tali persaudaraan Islam. Kesuksesan Rasul dalam berdagang bukan hanya di negeri Arab saja, akan tapi di selain negeri Arab seperti Mesir dan lain-lain. Oke, langsung saja. Tips berdagang Rasulullah yang pertama adalah diniatkan karena Allah. Jadi, niat utama Rasulullah dalam berdagang adalah karena Allah, bukan untuk menumpuk harta atau mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Adapun hal yang selalu diutamakan oleh Rasulullah dalam berdagang adalah sikap jujur dalam berdagang. Rasulullah dikenal dengan sebutan Al-Amin, maka tidak diragukan lagi kejujuran Rasulullah dalam berdagang. Hal ini tercermin dalam keseharian Rasulullah, seperti bahwa Rasulullah tidak pernah mengurangi takaran timbangan dan selalu mengatakan kekurangan serta kelebihan suatu barang tersebut. Seperti dalam hadis beliau bersabda, tidak dibenarkan seorang muslim yang menjual satu jualan yang mempunyai aib kecuali ia menjelaskan aibnya. Hadis riwayat Al-Quzwani. Nabi Muhammad sendiri selalu bersifat jujur dalam berbisnis. Beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk di bagian bawah dan barang baru di bagian atas. Selain dari riwayat tersebut, Rasulullah juga bersabda, sesama muslim itu bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain padahal barang tersebut terdapat aib, melainkan dia harus menjelaskan aibnya tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Oke, lanjut. Tips berdagang Rasulullah yang ketiga adalah tidak menggunakan sumpah palsu. Nabi Muhammad SAW melarang para pelaku bisnis melakukan sumpah palsu dalam menjalankan transaksi bisnis. Nabi Muhammad SAW bersabda, dengan melakukan sumpah palsu, barang-barang memang terjual, tetapi hasilnya tidak berkah. Hadis riwayat Bukhari. Praktek sumpah palsu dalam kegiatan bisnis saat ini sering dilakukan karena dapat meyakinkan pembeli serta meningkatkan daya beli atau pemasaran. Namun harus disadari bahwa meskipun keuntungan melimpah tetapi hasilnya tidak berkah. Oke, selanjutnya yang keempat adalah saling menguntungkan kedua belah pihak. Jadi antara pembeli dan penjual harus saling suka dan tidak ada sesuatu yang ditutupi dalam transaksi jual beli. Harus adanya kesepakatan bersama baik dalam segi harga atau jenis barang tersebut dan cara menyerahkan barang tersebut kepada pembelinya. Prinsip suka-suka disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. adapun yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling menggunakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Oke, selanjutnya yang kelima adalah tidak menimbun barang. Menimbun barang dengan maksud agar dijual dengan harga yang lebih mahal di saat barang tersebut dicari, dan hal itu sangat dilarang dalam syariat Islam. Sebagaimana hadis Rasulullah dari Ibnu Umar bahwa sesungguhnya Rasulullah bersabda, barang siapa yang menimbun makanan selama 40 hari dengan tujuan menaikkan harga tersebut, maka ia telah berlepas dari diri Allah dan Allah juga berlepas diri darinya.
Selanjutnya yang keenam adalah menghargai pelanggan. Dalam berdagang, seorang penjual harus bersikap ramah kepada pembeli, karena Rasul juga menganggap bahwa setiap pelanggannya adalah saudara, sehingga Rasul tidak pernah membeda-bedakan pelanggannya. Terus yang ketujuh adalah tidak menjual barang haram. Maksudnya adalah Rasulullah tidak pernah menjual barang yang diharamkan oleh Allah seperti homer, daging babi dan yang lainnya. Selanjutnya yang kedelapan adalah memberi gaji karyawan tepat waktu. Maksud di sini adalah pembayaran upah kepada karyawan tidak boleh ditunda-tunda dan pembayaran upahnya harus sesuai dengan kerjanya yang telah dilakukan. Nabi Muhammad SAW bersabda, berikanlah pada karyawan upahnya sebelum keringatnya. Oke, selanjutnya yang ke-9 adalah tidak menjalankan bisnis orang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah seorang di antara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekkan apa yang dijual oleh orang lain. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Menjelek-jelekan bisnis orang lain yang merupakan pesaingnya adalah tindakan pengecut. Banyak orang terjebak ke dalam tindakan yang tidak terpuji dan menempatkan keuntungan sebanyak mungkin. Misalnya dengan menjatuhkan reputasi pesaingnya dengan menjelek-jelekannya dalam berbisnis. Nabi Muhammad SAW tidak pernah menjelek-jelekan bisnis orang lain. Bahkan justru beliau selalu membantu mempromosikan pedagang lain jika barang dagangannya yang tidak ada pada dirinya. Terus yang terakhir adalah tidak melupakan ibadah. Sebagaimana surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tunaikanlah jual beli.